Alor. Salah satu yang saya ingat itu adalah Suwangi. Oke, silakan, Dok. Alor datang dengan curiga, pulang dengan air mata. Oke. Selamat malam teman-teman, salam sehat buat kita semua. Bersama saya Dr. Jiswandi. Pada malam ini kita berada di acara Ngopi Bareng IDI. Ya, ini merupakan acara yang cukup spesial karena ini merupakan episode pertama dari konten kita, di mana tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kesehatan di Kabupaten Alor. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua IDI beserta dengan para pengurus IDI Cabang Alor karena telah mendukung acara ini. Begitu juga dengan senior-senior kami, dokter-dokter spesialis yang ada di Kabupaten Alor beserta dengan dokter-dokter umum yang merupakan bagian dari anggota IDI Alor. Terima kasih banyak telah mendukung acara ini hingga acara ini bisa kita laksanakan, dan berikut-berikutnya akan ada episode-episode yang tidak kalah menarik di mana kita akan membahas secara baik bagaimana kesehatan yang ada di Kabupaten Alor. Nah, untuk malam ini merupakan yang spesial tadi saya bilang karena episode pertama kita. Narasumber kita kali ini cukup spesial, atau bintang tamu kita kali ini cukup spesial karena beliau ini sudah sekitar 1 tahun mengabdi di Alor, dan hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau untuk kita mau tanya-tanya kira-kira 1 tahun ini bagaimana bekerja di Alor dan melakukan pelayanan di Alor begitu. Nah, beliau adalah seorang dokter spesialis, ya, dokter spesialis anestesi yang sudah sekitar 1 tahun berada di Alor. Nah, kita sambut beliau. Ini dia Dr. Prataganta SPANTI. Halo, yuk, Halo, Dok. Selamat malam, Dok. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Akhirnya kerjain juga ya acara ini ya. Baik. Kemarin kita udah mulai dengar-dengar kabar, ternyata kita bisa mulai apresiasi untuk acara ini. Oke, Dok, sebelumnya mungkin dokter bisa perkenalkan diri dulu, kemudian menjelaskan ke kita semua dari mulai dokter kuliah kedokteran di mana sampai saat ini bisa lulus spesialis itu di mana, Dok? Kelas kalian dari SD? SD panjang dong? Kepanjangan. Kepanjangan ya? Nanti durasinya kepanjangan. Oh, kameranya sini? Oh, sini? Oh, sini, oke. Halo, perkenalkan semuanya, saya Prataganta Iradat, panggilannya Ganta ya. Teman-teman banyak yang manggil saya Ganta. Kemudian saya dulu kuliah di Fakultas Kedokteran Unila angkatan 2009, kemudian Unila itu Universitas Lampung. Karena memang asal saya dari Provinsi Lampung, kemudian melanjutkan Nusantara Sehat di tahun 2016 sampai dengan 2018 akhir. Kemudian 2019 saya kuliah atau bersekolah lagi, melanjutkan sekolah spesialis saya di Universitas Brawijaya, jurusan anestesiologi dan terapi intensif. Setelah selesai, saya mengabdikan diri saya ke Alor. Ceritanya panjang. Kalau misalnya mau kita, kenapa saya bisa sampai Alor itu panjang. Jadi intinya itu saya dikirim oleh Kementerian Kesehatan karena dulu saya sekolah itu dibiayai oleh Kementerian Kesehatan kan. Jadi saya harus mengabdi dan dipilihlah Kabupaten Alor ini. Kurang lebih gitulah, singkatnya gitu. Tapi kalau mau panjang nanti mungkin ada sesi khusus ya. Oke. Ngobrol biar. Berarti dokter lulusnya tahun berapa tuh, Dok? Lulus apa tuh? Lulus SD, lulus SMP? Lulus spesialis. Oh, lulus spesialisnya. Lulus spesialisnya tahun 2023. Berarti langsung tahun 2023 lulus langsung ke Alor berarti ya, Dok? Langsung ya, 2023 lulus jeda beberapa bulan, kemudian langsung ke Alor. Waktu itu ada pilihan lain nggak selain Alor, Dok? Ada pilihan lain sebenarnya. Cuman ya itu tadi banyak pertimbangannya. Salah satu pertimbangannya ini ya waktu itu ya. Karena saya lihat Alor ini banyak tempat mainnya. Wah, Alor bawah lautnya indah. Kemudian saya lihat di
komen-komenan orang di, kan kita kan kalau mau tahu kayak misalnya nyari jodoh lah ya, kan kita harus tahu dulu nih, kita fit and proper test dulu nih. Oh ternyata ini perempuan ini begini kriteria gitu. Nah ini kayak memilih untuk tempat kita bertugas selama setahun ada fit and proper testnya juga. Saya lihat, oh ini kriterianya salah satunya dulu bisa sebagai tempat kalau misalnya lagi kosong, lagi suntuk, bisa nyari tempat hiburan atau liburan. Di sini kan ada kayak pantainya, kalau saya lihat ya waktu itu ya, pantainya bagus, tempat rekreasi bawah lautnya bagus. Ini saya pilih di sini dulu. Salah satu pilihan saya dulu itu. Berarti sebelum kesini udah cari-cari tahu tentang alor ya dok berarti ya? Ya, saya cari tahu. Ada ketakutan nggak dok bisa sampai di sini? Mungkin oh alor itu memang tempatnya bagus ya kan, tapi kan jauh sekali ya dok. Bagian NTT, pulaunya juga terpisah dari ibu kota provinsi. Ya, benar. Dan lain sebagainya. Terus mungkin ada dengar-dengar sesuatu yang mistis-mistis, mungkin ada ketakutan nggak dok nyampe di alor? Ini jujur ya, dulu pas saya cari itu ya di di internet tuh alor, salah satu yang saya ingat itu adalah Swangi. Saya itu apa ini Swangi, ternyata kayak ada hal mistis lah ya, kayak hal mistis di situ. Nah itu ini juga jadi jadi saya pertimbangkan juga dulu. Tapi untungnya saya ini orangnya rasional ya, jadi antara percaya dan nggak percaya lah itu. Cuman karena saya rasional, saya bisa mengalihkan perhatian saya dari sana. Oke. Nah dok, setelah sampai di alor dok, gimana first impressionnya dok? Nyampe di alor, pertama kali menginjakan kaki di bandara, nyampe di alor gimana rasanya dok? Oh iya. Oh, sebelum saya nyampe di alor ya, kan dulu banyak pilihan yang diberikan sama Kementerian Kesehatan itu daerah bagian timur. Jujur saja, sebelum saya ke alor ini, saya nggak pernah menginjakan kaki saya di Indonesia bagian timur lah ya. Walaupun ini Indonesia bagian tengah, cuman kan sudah mengarah ke timur. Nah itu saya nggak tahu. Banyak kekhawatiran. Yang pertama dari segi bahasa, kemudian dari segi keamanan yang paling penting ya kan. Kalau framing di media itu kan, wah ini terjadi, mohon maaf ya, kan saya tidak tahu dulu ya, terjadi kerusuhan nih di sini, di mana? Oh daerah sini gitu, daerah timur gitu misalnya. Sekali lagi karena saya data atau banyak berita-berita yang saya terima begitu waktu itu, saya akhirnya timbul kekhawatiran, cuman gak apa-apa lah gitu kata saya. Kemudian begitu sampai di alor, memang pertama kali saya melihat orangnya kan besar, badannya tinggi besar, kemudian berewokan, takut juga ya. Takut, sempat khawatir juga kan. Cuman begitu melihat mereka tersenyum, wah senyumannya itu senyuman yang tulus. Orang alor itu senyumannya tulus. Nah, dari situ saya melihat ini sepertinya orang alor ini welcome dengan orang dari luar gitu. Terus waktu pertama kali nyampe di alor, mungkin kan dokter sudah berinteraksi ya sama mungkin orang di bandara, atau mungkin dari pihak rumah sakit ada yang menjemput dan lain sebagainya. Gimana dok interaksi dengan masyarakat di sini? Mungkin sebelumnya kan dokter mikir, oh mungkin nanti terkendala bahasa, tapi ternyata sampai di sini bagaimana dok? Enggak, sampai di sini sama sekali nggak ada kendala bahasa ya saya. Ya itu tadi ya, karena saya yang pertama kali yang ada di pikiran saya itu, aduh takutnya di sini nggak aman gitu kan. Ternyata alhamdulillah begitu sampai di sini aman. Kemudian dari kendala bahasa tadi ya, saya takutnya itu bahasa di daerah timur nih bahasa daerahnya kental sekali. Ternyata cuman logatnya saja gitu, logatnya saja yang berbeda, tapi kurang lebih secara keseluruhan mengerti. Walaupun ada beberapa 1-2 kata yang saya tidak mengerti pada saat awal itu, saya coba tanyakan, oh ternyata artinya ini, oh ternyata artinya ini gitu. Ya, tapi interaksinya baik ya dok. Interaksi baik. Sopan ya. Penyambutannya juga baik ya, di sini ya. Oke. Terus dok, gimana dok setelah sampai di kota, terus mempersiapkan, mungkin sudah mulai mempersiapkan kehidupan di alor, itu gimana dok persiapannya dok? Sulitkah mungkin kayak mencari untuk kebutuhan di rumah dan lain-lain, atau suasana kotanya mungkin ada kesulitan gitu dok, gimana dok? Nih ya, ini sedikit cerita ya. Pertama kali saya sampai di sini, kemudian yang saya pikirkan, saya ini mau belanja di mana? Sebelum sampai di sini, waktu itu kan saya transit di Kupang ya. Saya salah satu yang saya pikirkan adalah saya ini mau cari kayak misalkan swalayan gitu ya.
kelalaian itu di mana, kayak tos serba gitu untuk beli belanja kebutuhan rumah tangga kayak misalkan sabun, sampo gitu-gitu lah. Kemudian untuk kuali, kompor gitu-gitu saya takutnya nggak ada. Nah kemudian pada saat awal itu juga saya kesini pada saat saya sampai kemudian sorenya kalau saya nggak salah itu saya coba untuk keliling-keliling, ternyata banyak juga walaupun ya lokal. Walaupun lokal ya, tapi selama itu masih kegunaannya tidak merubah fungsi dan kegunaannya ya saya rasa sih nggak masalah itu. Nggak ada masalah ya. Berarti selama mempersiapkan itu semuanya aman ya, Dok? Aman. Apa yang dibutuhkan ada tercukupi ya? di Tercukupi Alor? ya. Oke. Nah, terus kan dokter sampai di sini nih, ya kan, bekerja di sini sebagai dokter anestesi. Dok, banyak sekali sebenarnya masyarakat di luar sana yang nggak tahu, Dok. Dokter anestesi itu apa sih? Tugasnya apa gitu? Mungkin yang kebanyakan ngerti itu kan mereka dokter kandungan, atau penyakit dalam, dokter bedah. Nah, dokter anestesi ini kan lebih ke di belakang layar gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelasin, Dok, dokter anestesi itu apa sebenarnya tugasnya, Dok? Iya, jadi ini ya, anestesi ini dokter yang di belakang layar ya, tidak terlihat tapi ada, antara ada dan tiada. Kalau apa namanya dokter anestesi ini salah satu fungsinya itu adalah pada saat mau banyak ya dia ada, kan anestesiologi itu kan ada yang anestesi kamar operasi, itu untuk pada saat mau ada tindakan kamar operasi. Ya, tindakan bedah, baik itu bedah, kemudian kandungan, kemudian ada juga THT, banyak lah ya, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan operasi yang besar dan membutuhkan, kalau kata orang tuh pembiusan ya, tindakan pembiusan. Nah itu dokter anestesi bekerja di situ tuh ya. Dari awal pasien sebelum dibedah kita lakukan tindakan pembiusan, biar apa, biar tidak merasakan rasa nyeri atau tidak ada trauma pada saat di kamar operasi dan lain-lain. Itu di anestesi kamar operasi. Kemudian ada juga anestesi di ruang rawat intensif atau intensive care unit, atau kalau kata orang masyarakat awam tuh ICU. Nah itu dokter anestesi bekerja di sana untuk melakukan perawatan atau sebagai dokter penanggung jawab pasien di ruangan ICU ya, di ruang intensive care unit itu. Kemudian ada lagi ruang anestesi di luar kamar operasi, misalkan pasien-pasien yang mau dilakukan tindakan diagnostik ya, apapun itu, misalkan mau CT scan atau mau dilakukan tindakan MRI yang tidak kooperatif, atau katakanlah bayi gitu kan, bayi kan nggak mungkin kita suruh tenang sementara dia belum mengerti kan, bayi atau anak-anak nggak mungkin kita suruh diam, nggak mungkin kan. Jadi disitulah tugasnya anestesi untuk apa, memberikan tindakan memberikan obat-obatan untuk menenangkan dia selama proses diagnostik itu, baik itu CT scan, kemudian MRI, kemudian USG dan lain-lain gitu. Kemudian juga ada tindakan anestesi ini kan dikenal resusitator ya, kalau kata orang ya. Resusitator itu jadi kegawat daruratan, tindakan kegawat daruratan, pasien-pasien yang gawat darurat, misalkan di IGD yang ada namanya prinsip airway breathing circulation system ya. Airway itu kan gangguan pernafasan, gangguan saluran nafas, kemudian gangguan breathing itu pernafasannya, sama gangguan sirkulasi itu aliran darah. Nah, apabila itu terganggu, itu kan mengancam nyawa tuh. Nah, di situ anestesi pekerjaannya biasanya kayak gitu. Ini memerlukan tindakan untuk dilakukan penanganan segera yang mengancam nyawa. Nah, itu berarti dokter itu lingkup kerjanya pasti kondisi-kondisi pasien yang benar-benar gawat begitu ya, Dok? Ya, di IGD ya. Cuman ada juga yang di ruangan biasa. Di ruangan biasa itu misalkan pemasangan sulitnya untuk, kalau kata orang awam tuh infus. Orang susah pasang infus tuh. Nah, biasanya kita melakukan penanganan untuk pemasangan akses ya, kita bilangnya ya. Kemudian ada juga penanganan manajemen nyeri ya. Manajemen nyeri itu biasanya baik itu nyeri pasca operatif maupun nyeri kronis. Bisa karena nyeri nyeri kanker gitu, atau nyeri yang sudah lama diderita, dilakukan penata laksanaan tidak juga sempurna, itu bisa biasanya kita melakukan penata laksanaan nyeri. Gitu. Jadi tadi dokter udah jelasin banyak hal. Ternyata anestesi itu lingkupnya banyak, cuma memang
untuk masyarakat jarang berinteraksi ya dok, karena mungkin di ruang ICU itu tidak boleh banyak pengunjung dan Betul, lain-lain. betul. Akhirnya memang ketemu dokter anestesinya jarang. Di sini juga mau saya luruskan juga ya, bahwa kita itu di ruangan ICU itu bukannya kita nggak memperbolehkan keluarga kalau di ruangan biasa kan ayo mau jam jenguk silakan jam berapa gitu. Kalau di ICU itu nggak bisa. Karena apa? Karena pasien-pasien di ICU itu kan merupakan pasien-pasien yang kritis. Ya, pasien-pasien yang mohon maaf yang sudah masuk pada fase entah itu dia koma, intinya fase-fase kritis lah ya. Gak mungkin kita membiarkan orang lain keluar masuk sementara pasien dalam kondisi yang kritis yang mungkin membutuhkan istirahat, kemudian tidak boleh terpapar sama lingkungan luar terlalu banyak gitu. Karena apa? Karena orang dari luar pun ketika masuk itu kan bawa ya infeksi juga ya, takutnya ada infeksi, sementara orang-orang sedang kritis begitu kan rawan untuk tertular gitu. Sebenarnya itu. Jadi dok, waktu dokter pertama kali ke sini itu dokter anestesinya ada nggak dok? Atau mungkin sempat kosong terus dokter datang mengisi, dan setelah dokter di sini apakah dokter satu-satunya atau ada temannya dok, dokter anestesi di Alor pada saat itu? Saya dulu kesini itu sendiri. Jadi ada sebelum saya ya, saya dia sudah selesai, kemudian beliau itu pindah ke tempat tugas yang lain, dan ketika saya kesini saya sendiri. Saya masih sendiri, itu belum ada tandemnya sama sekali. Jadi semua penata laksanaan atau konsultasi di bidang anestesi saya sendiri yang mengerjakan. Wah, itu gimana dok ngatur jadwalnya kan? Misalnya ada operasi nih dok, operasi kan bisa dari dokter kandungan, bisa dari dokter bedah, bisa dari dokter THT, terus jadwalnya kan mungkin bisa berjejer gitu ya dok. Terus gimana ngatur waktunya, terus setelah itu setelah operasi mungkin harus visit lagi, gimana dok? Terus belum lagi yang operasinya mungkin harus segera atau darurat, itu gimana dok ngatur waktunya? Kan waktu itu sendiri. Maaf saya potong, mungkin ngantuk mau ngopi dulu. Nah, boleh. Dari tadi ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Nggak ditawar-tawarin. Maaf dok, kenal dulu dok. Oh ya, gimana? Nama dokter siapa? Ganta. Nama saya Panas ya. Panas ya. Panas saya itu panas nggak sia-sia ya. Iya. Panas saya panas nggak sia-sia. Kopi apa dok? Saya kopi yang ini apa di sini? Yang Kopi hot, ice. yang hot. Hot. Oke, kita ada. Kan lagi suasana malam tuh, Oke, enaknya. kopi susu apa kopi hitam? Kopi susu. Kopi susu. Kita hazelnut latte enak. Boleh deh, kita coba hazelan Dokter latte. Juju. Saya karamel macchiato Oke, yang Wih. hazelnut sama karamel macchiato. Oke, lanjut dok. Dipersembuhkan dari Artinya. Oke. kopi yang benar-benar memiliki arti. Wih. Iya. Jadi gimana dok? Tadi sampai mana tadi? Saking gara-gara Iya, kopi ini kita ini nih. Iya. Aduh, gimana? Nah, tadi itu kan dok udah dokter jelaskan ini dok. Misalnya di lingkup anestesi itu tugasnya dokter anestesi itu apa aja, gitu. Nah itu gimana dok? Selama di sini kan dokter sendiri tuh. Oh, sendiri tadi ya. Selama sendiri tuh dok, gimana ngatur jadwalnya dok? Ya itu tadi ya, karena pertama ketika saya sekolah memang sudah dipesankan oleh guru-guru saya bahwa ya resiko menjadi dokter anestesi itu begini, kerjanya itu sewaktu-waktu pasien emergensi bisa datang kapanpun, nggak melihat waktu, karena orang nggak mungkin ketika emergensi kita menawar masalah waktu, oh emergensi jangan malam dong, siang aja, kan nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi saya sudah siap kanan itu. Kemudian di sini ini ada banyak kalau kita manggilnya dokter bedah atau dokter kandungan atau dokter tetek operator ya. Nah operatornya di sini bukan cuma satu kan, ada beberapa operator. Jadi saya melakukan komunikasi, misalkan ketika ada satu yang berbenturan jadwalnya, nah nanti kita komunikasikan ini jam sekian sepertinya ada jadwal lain, bisa nggak digeser? Oh ya silakan. Dan kemudian kita lihat prioritas yang mana yang dahulu. Kan kalau di kedokteran itu ya mungkin dokter Juju juga udah tahu ya, ada prioritas merah ya, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, merah, kuning dan hijau ya. Nah itu kan kita lihat dulu nih mana yang prioritas merah dulu nih. Oh ini mengancam nyawa, jadi yang walaupun dia lebih dahulu mendaftar, tapi kalau misalnya ada
prioritas mengancam nyawa dulu, mungkin yang mengancam nyawa itu yang lebih didahulukan gitu. Oke. Tapi berarti bisa dong dok, kalau misalnya dari pagi sampai malam bahkan bisa sampai subuh operasi terus. Oh, Mungkin saya dulu pernah ada pengalaman nggak dok? sering sekali tuh, sering sekali misalnya kayak kemarin aja ya, kemarin itu misalnya operasi dari malam malam ya, malam selesai, kemudian nanti pagi operasi lagi tuh saya, operasi dari pagi nonstop sampai sore. Nah kemudian nanti malam ada lagi operasi emergency namanya. Nah operasi emergency dari jam 8 sampai jam 1 malam. Kemudian misalkan misalnya lagi ada operasi lagi ya, dilanjutkan sampai operasi itu benar-benar selesai. Itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi beberapa kali kayak gitu tuh, dari pagi kemudian sampai sore, kemudian ada lagi pasien dari malam ketemu lagi pagi tuh, sekali tuh gitu. dari jam 2 malam gitu sampai pagi. Non-stop dok ya? Nah non-stop. Nah dok, jadi mau jadi dokter juga tertarik kayaknya. Udah terlambat. udah umur ya. Saya jadi barista aja. Oh gitu ya, lebih happy ya. Oh nanti boleh dong saya diajarin. Boleh dong. Ya, boleh ya? Kita di Lampung dok ya? Oh, artinya Coffee LPG. Wih, cakep ya. Kapan ya nanti? Ini Boleh, Dok. nggak bayar kan? Nggak bayar ya. royalti aja 5%. Ya. Dok, tadi kan dokter udah menceritakan ya sedikit banyaknya pengalaman kerja selama di Alor ya, dari mulai sendiri. Nah, sekarang itu udah ada temennya nggak dok, dokter anestesi? Nah, alhamdulillah. Saya waktu itu nggak pernah selama ya dikatakan bukan keteteran ya burnout lah ya, burnout pada saat saya sendiri itu ya burnout, cuman saya sekali lagi sudah menanamkan di otak saya yang sudah dipesankan oleh guru-guru saya, kondisi dokter anestesi itu begitu ya, saya jalanin, terima dengan resiko tersebut. Nah kemudian mungkin dilihatnya saya sendirian gitu akhirnya saya juga berikan apresiasi kepada pemerintah daerah sini bahwa dokter anestesi oleh pemerintah daerah bisa didatangkan, jadi nggak cuma saya sendiri. Ketika ada 2 dokter anestesi di satu kabupaten ini, itu luar biasa, sangat terbantu sekali saya. Nah, terbantu. Jadi saya Dalor bagus dok. Hah? Terbaik Dalor bagus. begitu ya. Jadi saya terbantu sekali Terbantu ya. dengan adanya didatangkan satu dokter anestesi lagi di Kabupaten Alor, karena itu tadi tindakan atau pasien-pasien di sini kan satu kabupaten kan rumah sakitnya di RSUD ini saja toh. Ya. Mau dari pasien dari Pulau Pantar, pulau yang lainnya ya. Kan kita kan Alor ini kan kepulauan ya, dari beberapa pulau ya. Nah, dari mana-mana itu duduknya ke sini. Oke. Dok, tadi udah panjang lebar pengalaman selama di rumah sakit. Nah, terus dok gimana dok interaksi sama sesama nakes, terus bagaimana juga dengan pasien-pasien? Ada nggak dok pengalaman yang menyentuh gitu dok? Misalnya ini pada saat menangani pasien yang menyentuh hati dok, gitu, dok. Mungkin kan selama ini dokter misalnya di kota ya, ketemunya ya. orang kota gitu kan. Nah kalau di sini jauh dari kota atau dari Jawa, mungkin pasti suasananya berbeda, betul, dan ketemu orang-orangnya juga berbeda. Betul. Gimana dok? Setuju saya. Ada nggak yang berkesan gitu dok? Ingat sampai sekarang? Ya, saya teringat waktu itu beberapa kali ya. Ketika saya sampai di rumah sakit, kemudian saya itu seperti ya, sekali lagi bukan saya melebih-lebihkan ya, cuman ini saya ceritakan apa yang saya rasakan. Beberapa orang itu, beberapa keluarga pasien, apalagi kalau anak-anak tuh ya, anak-anak itu kan saya kan kesini, saya alhamdulillah sudah berkeluarga ya, sudah laku saya nih ya. Sudah laku. Nggak mau nambah? Hah? Itu ngomong di belakang aja itu, jangan ngomong di depan, jangan ngomong di depan, kan itu ngomong di belakang. Bercanda. Nah, tapi kalau mau serius juga nggak apa-apa. Boleh 4 batas. Begitu ya? Ya. Apa? 4 ya? 4 pilar. Apa tadi? Oh ya, sampai itu tadi ya. Jadi begitu saya ngeliat, misalkan beberapa kali anak-anak itu saya sampai di ruang entah itu di IGD, entah itu di kamar operasi, entah itu di ICU. Mereka orang sini dengan permintaan tulus ya, dok. Terkadang sambil menangis mereka, dok, tolong keluarga kami, dok, selamatkan keluarga kami itu. Padahal kan kita juga manusia ya, kita juga manusia, nggak bukan Tuhan kan.
hanya bisa melakukan pertolongan. Cuman begitu kita datang kemudian minta pertolongan kepada kita dengan tulus, apalagi anak-anak ya, ketika kita lakukan penanganan, kemudian pasien misalnya pernah waktu itu saya punya pengalaman pasien datang dengan anak kecil tuh, kalau saya tidak salah kondisinya DBD ya, DBD grade 4 dulu tuh. Kemudian shock gitu sudah ya, shock ya, mungkin dokter juga pernah dengar DSS ya, udah shock. Kemudian pastinya kita lakukan penanganan, saya lakukan pemasangan intubasi ya, selang nafas tuh ya, selang nafas, kemudian kita sambungkan ke ventilator. Ya kalau nggak salah DSS saya juga lupa. Intinya dilakukan penanganan lah sama pasien itu dalam beberapa hari dengan segala keterbatasan yang ada ya. Yang seharusnya ada pemeriksaan A dilakukan untuk pasien ventilator, sementara karena keterbatasan itu ya mau tidak dilakukan pemeriksaan kan. Nah, tapi itu tadi kita lakukan observasi yang baik, alhamdulillah pasiennya pulang. Begitu pasiennya pulang ya, kembali ke ruangan, sudah ekstubasi, perbaikan, kemudian kembali ke ruangan. Saya di pasar tuh, saya di pasar lagi belanja nih, saya kan biasanya masak tuh, lagi belanja, mamanya nyamperin saya. Iya, mamanya nyamperin saya. Padahal saya nggak tahu tuh. Dok. Nggak ingat lah. Iya, nggak ingat. Karena pasiennya banyak ya. Dok. Oh iya kata saya gitu. Dok, saya terima kasih sekali anak saya sekarang udah main-main. Itu menurut saya mungkin bagi orang yang biasa itu cuman ngomong, tapi kalau bagi saya sendiri ya saya setidaknya atas kuasa Allah ya, sekali lagi cuman melalui perantara saya ya, atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, melalui perantara saya bisa membantu untuk melakukan perawatan yang tadinya fase kritis kemudian mengalami kesembuhan. Itu sih, itu apresiasi buat saya ya. Itu sementara kalau misalkan di ya entah itu di kota besar ya, nah apresiasi ya, saya mungkin ya apresiasi yang seperti itu tuh tidak memang ada apresiasinya, cuman mungkin tidak sebesar yang dilakukan oleh masyarakat Alor di sini ya. gitu. Masyarakat Alor tuh orangnya welcome sekali, welcome baik-baik gitu. Dok gitu ya. Dok, terus dok, kira-kira dok selama dokter bertugas di sini ada nggak kasus-kasus operasi yang sulit yang sampai dokter mungkin kan baru lulus ini ya, baru lulus terus dapat kasus-kasus yang sulit yang dokter mungkin berpikir untuk menyerah dan lain sebagainya, ada nggak dok? Oh ini mati Juk. Hah? Gimana hidupnya nih? Bapak barista siapa namanya? Bapak barista. Aduh, sorry. Sorry. Apa artinya? Ya. Ada nggak dok kasus-kasus yang sulit nih dok? Apa ya? Dan dokter biasanya itu pada saat operasi itu ketemu kasus-kasus yang paling banyak itu apa sih dok? Mungkin di sini, bisa di sharing nggak ke kita? Dan itu penyebabnya apa dok biasanya? kalau di sini paling banyak itu ibu hamil ya. Kemudian itu paling banyak tuh ibu hamil yang mau dilakukan operasi sesar. Kemudian ada juga, tapi beberapa kali saya operasi di sini mungkin untuk jadi bahan pembelajaran juga ya, bukan cuman buat saya pribadi tapi untuk masyarakat Alor secara umumnya ya, bahwa kesadaran masyarakat tentang pemeriksaan kehamilan tuh, pemeriksaan kehamilan, kemudian misalkan sudah dilakukan misalnya kontrol pemeriksaan di mana, di puskesmas gitu ya, kemudian sama dokter puskesmas atau bidan desanya sudah disampaikan, oh mama ini harus dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan ke dokter kandungan. Itu saya sering tuh dapetin pasien tiba-tiba dia nggak datang, barusan kayaknya tadi pagi apa kemarin tuh saya operasi, itu anaknya ya itu tadi karena sudah disarankan untuk dirujuk tapi karena tidak datang, ya itu tadi ya, karena mungkin kesadaran masyarakat masih kurang, akhirnya malah pergi entah itu ke mana urut. Nah itu yang paling sering urut tuh, paling sering urut ya dok? yang paling sering urut harusnya di tindakan ke dokter kandungan misalnya ya, ke rumah sakit, tapi malah pergi urut, kemudian datang anaknya sudah itu kan sudah ya kondisinya tidak begitu baik lah ya, dilahirkan dengan, nah itu mungkin salah satu masukan saya nanti bukan cuman tenaga kesehatan saja, stakeholder, semua lapisan masyarakat, apalagi pemangku kepentingan ya,
Ya, semuanya Nah, kita kalau punya memberikan. istri jangan bawa urut. Oh iya. Ya, nanti juga sampaikan ke tetangga-tetangganya ya bahwa ya apa supaya nanti apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan itu dilakukan dengan baik. Itu sih. Ya. Kemudian kalau untuk kasus yang paling berkesan waktu itu pernah saya melakukan tindakan operasi apa ya? Ini waktu itu ibu hamil. Ada ibu hamil. Kemudian dengan kelainan intinya dia harus dirujuk ke Kupang. Nah, sekali lagi ya, itu sudah dilakukan saya edukasi di Poli oleh dokter kandungan bahwa harus dirujuk ke Kupang karena keterbatasan dan lain-lain ya. Tapi itu nggak mau berangkat, balik lagi ke Poli, nggak mau berangkat lagi. Akhirnya waktu itu dokter saya diceritakan juga oleh beliau, itu disampaikan sudah komunikasi sama dokter di puskesmasnya, menyatakan bahwa coba kita jemput bola deh, gitu. Jemput bola. Nggak juga ya, nggak mau kan. Akhirnya datang ke sini itu sudah ya sudah mau melahirkan, sementara melahirkan dengan resiko yang tinggi. Sudah kita sampaikan bahwa kemungkinan bisa mengancam nyawa nih, baik mama maupun bayinya, dua-duanya. Tapi akhirnya karena nggak mungkin lagi untuk dirujuk, akhirnya kita lakukan tindakan. Ya, sekali lagi ya kita dengan banyak pertimbangan, waktu banyak diskusi dengan beberapa pakar, kemudian juga saya juga sempat untuk konsultasi sama guru-guru saya waktu itu. Alhamdulillah pasien dan bayi selamat bisa pulang. Ya. Terbaik dok. Timnya berarti bagus ya. Oke. Ini apa nih? Karamel macchiato. Oke, thank you. Dokter Ganta tadi dingin loh, panas ya? Panas. Panas. Oke. Siap. Hazelnut. On the way. Hazelnut. Oke dok. Terus selanjutnya dok, kita tadi udah cerita banyak tentang di rumah sakit ya, dok. Nah, saya mau tanya dok, kira-kira gimana dok kehidupan di sini? Nah, setelah sampai di sini langsung punya temen nggak dok? Atau dalam beberapa bulan mungkin sendiri-sendiri aja, atau mungkin temennya orang rumah sakit aja? Gimana dok kehidupan di Alor setelah dijalanin? Setelah saya jalanin di sini kurang lebih ya, kan saya dari petugas kesehatan ya, kemudian dari mulut ke mulut akhirnya diajakin nongkrong nih sama ini, diajakin main sama ini. Akhirnya dari saya tidak ada keluarga, tidak ada teman, siapapun tidak ada siapa-siapa saya kesini nih. Sebenarnya apalagi dari jauh. Kalau ini gini, kalau misalkan saya urutkan nih secara garis keturunan, mungkin ketemu sama orang Alor ini satu garis keturunannya sama Nabi Adam mungkin ya, karena saking jauhnya saya dari Lampung kan, dari Lampung kemudian ke NTT tuh ya, itu kan sangat jauh tuh. Ya, kalau anekdot kalau ditelusuri mungkin kita ini sama-sama satu cucu keturunan ke Nabi Adam kali ya. Nah, karena saya nggak ada sama sekali, kemudian senior atau teman juga tidak ada yang di sini, tapi itu tadi karena orang-orang di Alor ini sangat bersahabat, menerima orang dari luar, welcome. Nah, itu yang paling penting ya, welcome, menghargai, sama-sama menghargai. Dan kemudian satu lagi, sesama tenaga medis, dokter, kemudian tenaga medis yang lain itu banyak, tidak sedikit juga orang-orang pendatang, bahkan mungkin 50-50 ya kayaknya ya, 50% apa nih dok? yang dokter ya, dokter di Alor ya. Lebih banyak orang kayaknya, baik di rumah sakit maupun di puskesmas ya, kayaknya lebih banyak pendatang dari luar ya. Dari luar ya. Nah itu mungkin dengan dengan rasa yang sama ya, karena ini perantau nih, akhirnya saya ngerasakan tuh diajakin kumpul nih di sini, akhirnya teman-teman saya banyak tuh, gitu. Dan ini biasanya tuh dulu pada saat saya awal-awal tuh kan dari Senin sampai dengan Sabtu pelayanan ya, operasi, ke kamar ICU, ada konsulan dan lain-lain. Nah kemudian pada saat hari begitu juga teman-teman yang di tempat lain, puskesmas gitu misalnya, pelayanan juga. Nah begitu Sabtu teman-teman dari puskesmas kan bukan cuma di kota Alor ini, di kota Kalabahin ya, tapi ada juga yang dari pulau yang lain, kemudian dari atas gunung sana turun
Biasanya malam Minggu atau hari Minggu malam Senin itu kita kumpul berenang. Nah, itu salah satu dulu tuh kalau sudah hari Jumat. Yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu tuh. Ah, gitu ya, Dok. Besok malam nih anak-anak pada turun nih. Nah, Saya mau ngumpul-ngumpul, berkeluh kesah. Nah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Akhirnya setelah 1 tahun di sini, bukan cuma teman baru yang saya rasakan ya, tapi keluarga baru ya. yang saya dapatkan. Walaupun kata saya tadi ya, tidak ada garis keturunan, tidak ada satu darah. Bahkan kalau diurutkan itu sampai anekdot ya, sampai cucu, sampai Nabi Adam, oh baru tuh sama tuh kakeknya tuh. Nah, tapi karena tadi itu orang Alor tuh welcome, sama-sama menghormati, sama-sama menghargai. Saya bukan cuma ketemu teman, tapi ketemu keluarga baru di sini. Dok, kopi dulu, Dok. Oh iya. Kopi. Artinya kopi? Artinya kopi. Setiap seduhan mempunyai memiliki arti. Eh, Seduh dulu ya. kita coba dulu ya. Silakan dok. Seruputannya enak banget nih. Enak dong. Terbaik di Alor. Gitu ya. Ya. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Dok. Harus ada gitunya toh. Kalau yang di ini yang lagi apa yang lagi viral-viral itu. Enak banget gitu ya. Oke, Dok. Tadi kan dokter udah ceritakan, Dok. Ternyata di sini tuh tenaga kesehatannya terkhusus dokter itu banyak dari luar ya, Dok. Ya. Nah, menurut pandangan dokter itu gimana, Dok? Kira-kira Nah, melihat itu. ya, karena saya sudah rasakan 1 tahun ya. Sekali lagi saya bukan ingin menyalahkan. Ya, oh ini salahnya ini enggak sama sekali ya. Tidak ada atensi apa-apa, tidak ada, karena tidak ada juga keuntungan buat saya juga kan. Tapi angka baiknya saya memberikan masukan ya, masukan. Sekali lagi bukan untuk apa-apa, untuk memberikan motivasinya untuk memajukan kesehatan di Alor. Mungkin bisa jadi ada masyarakat Alor yang menjadi utusan daerah, misalkan disekolahkan lah, entah itu jadi sekolah jadi seorang general practitioner ataupun sebagai dokter spesialis. Supaya apa? Supaya nanti itu tidak susah lagi mencari dokter untuk datang ke Alor ini. Kalau sekarang kan misalnya kayak saya nih ya, saya dokter anestesi, sebelum saya dulu dokternya dari luar juga. Nah, nanti misalkan saya sudah selesai, kemudian kan sekarang saya ada partner saya sudah selesai, sementara dokternya yang asli dari sini nggak ada, pasti mencari-cari dari luar juga. Nah, alangkah baiknya seandainya memang ada putra daerah, katakanlah gitu ya, putra daerah, kemudian orang asli dari Alor ini untuk diberikan motivasi sekolah. Apa itu misalnya ya, oh tidak ada dana, oh nanti kami berikan misalnya bantuan gitu ya, atau nanti kita mohonkan bantuan kepada Kementerian Kesehatan untuk memberikan rekomendasi sekolah gitu misalnya. Itu salah satunya menurut saya kayak gitu tuh. Tapi menurut dokter, kalau misalnya kita bertugas di sini, mungkin dokter udah banyak dengar cerita-cerita teman-teman dokter juga yang lain. Kira-kira betah nggak, Dok, di Alor, Dok? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan ya pemerintah gitu, Dok, untuk gimana supaya teman-teman ini betah gitu, Dok? Mungkin ada masukan. Nah ini ya, balik lagi, kalau ditanyain sama saya, 1 tahun ini saya betah apa nggak? Betah saya. Cuman apakah ada hal-hal yang kurang berkenan? Pastilah, nggak mungkin setiap proses itu pasti ada hambatan kan. Setiap proses itu nggak selalu 100% mulus-mulus aja jalan kita, pasti aja jalan berkelok. Pasti. Nah, salah satunya juga masalah yang saya rasakan ya di sini ya. Misalkan kayak saya dulu itu dalam beberapa waktu terakhir nih ya, mungkin teman-teman juga udah pada dengerin bahwa kita sudah susah nih cari dokter yang mau ke Alor, karena lebih mungkin 50-50 atau mungkin lebih banyak yang pendatangnya ya. Lebih banyak pendatang. Nah, kemudian kalau saya tuh gini, bukannya gila hormat ya. Bukannya gila hormat, cuman kita sama-sama saling menghargai profesi, sama-sama saling menghormati antara profesi. Nah, kemudian karena sempat saya juga merasa ada kekecewaan ya, bahwa ada suatu permasalahan lah intinya, suatu permasalahan di salah satu tempat. Tapi
klaimnya itu hanya sepihak itu. Misalkan klaimnya itu sepihak tanpa kita tahu dulu duduk permasalahannya. Kan baiknya, sekali lagi saya tidak mengguru ya. Ini menurut perspektif saya ya, menurut pandangan saya. Ketika ada permasalahan kita dudukkan bersama nih. Permasalahannya apa? Oh, ternyata permasalahan yang terjadi karena ini. Itu bukan karena laporan dari satu pihak kemudian mengklaim, "Oh, ini begini." Itu yang paling benar tuh, tanpa kita tahu dulu yang di sebelah sini permasalahannya kenapa nih bisa terjadi kayak gini. Nah, cuman klaim dari satu pihak kita terima bulat-bulat kemudian langsung ngejudge gitu. Nah, apalagi yang dijudge saat itu adalah dokter ya waktu itu ya, saya tahu. Dimana dokter itu dia mungkin udah banyak melakukan banyak hal ya dok ya, Iya. udah banyak menolong banyak orang, banyak nyawa, tapi dengan ya mungkin hanya segelintir masalah itu jadi kayak Ya betul. seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa ya. Betul, Tidak, saya setuju. tidak ada apa namanya andilnya atau tidak ada jasanya. Iya gitu betul. Padahal kan ya sekali lagi kan harusnya itu melihat perspektif. Ini menurut pandangan saya, boleh setuju boleh tidak ya. Melihat perspektif dari dua sisi toh. Dari sisi sini oh ternyata begini didudukkan bersama. Kemudian juga dokter kesini kan dokter tersebut kesini kan beliau kesini itu meninggalkan banyak hal ya, yang pertama beliau meninggalkan kesenangannya di kota, misalnya beliau dari kota, kemudian beliau meninggalkan yang paling penting itu keluarganya. Umuran kayak kita ini kan katakanlah orang tua ya, orang tua itu kan udah bukan di masa yang kalau dalam tanda kutip prime lagi ya, bukan di masa-masa prime-nya lagi kan. Nah itu entah itu sudah mulai ada harus ada kontrol yang gitu, kayak saya misalnya yang saya rasakan, orang tua saya juga udah bukan di waktunya prime-nya lagi, harus ada kontrol kesehatan. Nah terkadang saya tuh merasakan saya di sini ngurusin orang tuanya orang, tapi orang tua saya enggak. Ya kan saya tinggalkan gitu. Nah itu yang dirasakan, sudah meninggalkan keluarga, sudah meninggalkan orang tua. Kalau misalnya sudah menikah mungkin meninggalkan anak dan istri ya. Nah, banyaklah yang dikorbankan. Tapi begitu sampai di sini itu tadi ya, ada permasalahan yang seperti itu yang tidak diluruskan, mungkin saya rasa itu bisa jadi kecewa, faktor kekecewaan ya betul, teman-teman dokter ya, betul, untuk mungkin jangankan untuk lanjut ya. Untuk orang datang lagi ke sini juga udah mungkin yang saya khawatirkan itu dokter jujur. Masalah gitu ya, yang saya khawatirkan itu kan istilahnya kita kalau mau pengennya tuh, nah itu ya pengennya tuh begitu datang sini kemudian seperti saya nih ya, sudah selesai saya mau kembali ke tempat saya, nanti entah itu junior atau adik kelas saya atau teman-teman saya mau gimana Alor mau ngapain, kayaknya seru nih kemarin denger ceritamu di media sosial, kayak gimana di sana, oh bagus kok begini jadi orang bagus ya, ada rasa ketertarikan ya, oh yaudah deh saya coba deh di sana deh. Nah tapi misalkan pas dilihat di orang lihat, wah kita udah ninggalin keluarga, sudah ninggalin apa banyak yang kita korbankan, yang kita tinggalkan, tapi di sana ya? Nah ada rasa ketidaknyamanan satu sisi kayak gitu ya, dan itu ketidaknyamanannya juga dilakukan bukan hanya sekali, katakanlah begitu, beberapa kali dengan hal yang sama tanpa tahu dulu duduk perkaranya. Itu menurut saya bisa jadi poin yang negatif ya untuk untuk dokter mau datang lagi ke Alor ini. Gitu sih menurut saya kayak gitu. Berarti itu sangat-sangat penting ya, di mana-mana dok. Kalau misalnya mau kerja pasti kita cari tempat yang nyaman dok. Ya kan. Nggak mungkin kita terjun, apalagi ini kita bukan pegawai gitu ya, pegawai negeri. Silakan dok. Apalagi kita bukan pegawai gitu yang siap ditempatkan di mana saja. Kita ini kan memang dari hati kita sendiri mau datang. Nah kalau begitu pasti kita cari tempat yang nyaman. Ya gitu. Betul. Kecuali memang kita pegawai negeri mungkin. Atau utusan khusus yang memang nggak bisa nolak. Ya, betul. Jadi bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi kalau misalnya kita swasta atau kita dengan hati kita sendiri tergerak untuk datang, pasti kita cari tempat yang nyaman. Betul. Ya kan? Benar ya dok ya. Oke, dok. Kira-kira dok, setelah sampai di sini banyak hal-hal yang udah terjadi gitu ya. Kira-kira menurut dokter itu pemahaman masyarakat itu gimana sih dok tentang kesehatan? Apakah udah baik atau kurang atau mungkin sangat kurang gitu? Kan dokter tadi
setelah lulus dari Lampung, S1 dari dokter, ada dari Nusantara Sehat juga kan? Itu kan di pelosok juga tuh dok. Nah tentu banyak pengalaman-pengalaman dok selama jadi dokter umum. Begitu juga dengan pada saat pendidikan, ketemu banyak orang dari berbagai daerah gitu. Kalau untuk alor sendiri gimana dok? Kira-kira pemahaman masyarakat itu tentang kesehatan itu gimana sih dok? Kalau dokter? Secara garis besar ya, Secara garis besar. yang saya temuin selama yang saya rasakan 1 tahun ini, ada yang sadar tentang kesehatan ya. Saya berbicara tentang kuratif ya, karena kan saya di rumah sakit, bukan tentang preventif dan promotif dan preventif ya. Kalau secara kuratif saya lihat itu misalkan mau dilakukan penata laksanaan pengobatan. Contoh kecilnya lah yang paling sering saya temuin tindakan di sini, katakan ibu hamil ya. Nah pemahaman bukan cuma ibu hamil aja sebenarnya, cuman yang paling sering ya. Nah, itu pemahaman mereka tentang pentingnya untuk melakukan pemeriksaan itu saya rasa masih kurang ya, masih kurang. Masih dalam tanda kutip ya, masih percaya akan omongan-omongan di luar medis, masih percaya akan hal-hal yang yang bukan statement dari tenaga medis gitu ya, apapun itu ya. Kemudian tentang sistem kepercayaan juga masih sangat tinggi di sini. Nah itu siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut? Kita semua, termasuk saya mau menggarisbawahi di sini adalah peran dari Intinya bukan cuma medis. Bukan cuma medis ya, bukan cuma semua masyarakat ya, terutama pemangku kepentingan, kepala daerah, kemudian perwakilan dari daerah, kemudian desa, aparatur desa. Ya. Nah, kemudian juga ada pemerintah dan lain-lain. Nah, tapi itu bukan hal yang mudah ya. Karena apa? Karena saya waktu itu pernah dapat satu cerita dari salah satu dokter di salah satu puskesmas. Itu bidan puskesmas ini, saya mohon maaf ya. Bukan bidan ya. Pokoknya tenaga medis ya, bukan bidan. Tenaga medis di puskesmas tersebut, padahal dia kerja di rumah sakit. Tapi dia tidak mau kerja di puskesmas. Kerja di puskesmas. Maaf, bukan di rumah, kerja di puskesmas. Tapi dia tidak mau, dia lagi hamil nih. Kemudian mau melahirkan. Dia tidak mau melahirkan di tempat kesehatan. Dia malah lahir, kalau saya nggak salah dulu, di mana ya, di Kedukun apa kalau nggak salah ya. Nah, jadi kepercayaan akan hal itu tuh masih sangat tinggi di sini. Bahkan seorang tenaga medis sendiri nih masih yang seharusnya itu melahirkan di vaskes gitu. Lah ya, katakanlah vaskes itu bisa itu di pustu atau puskesmas atau polinis dan lain-lain, atau mungkin bisa dilakukan dirujuk rumah sakit gitu. Nah itu sebagai seorang tenaga medis itu masih ada. Nah berarti apa? Berarti PR-nya banyak sekali nih. Banyak ya. Untuk apa? Salah satunya kan amanat undang-undang lah ya, amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang bisa mencerdaskan ini siapa? Kita semua. Ya, masih PR tuh. Sekali lagi, bukan cuma tenaga medis, tapi semuanya, termasuk yang paling penting tuh pemangku kepentingan, perwakilan daerah, kemudian aparat desa, dan perangkat-perangkat desa. Oke. Dok, selama ini kan dokter tadi kita udah cerita banyak nih dok tentang bagaimana kegiatan dokter di alor gitu ya, bekerja, pelayanan dan lain-lain. Nah, pernah jalan-jalan nggak dok? Ya. Wes, itu wajib lah itu, Mas. Sempat nggak jalan-jalan? Istilahnya gini ya. Udah sampai mana aja dok? Oh, gini. Istilahnya orang dari luar negeri, orang dari seluruh belahan bumi itu jauh-jauh datang ke Alor untuk apa? Untuk jalan-jalan. Masa saya sudah sampai 1 tahun di sini, saya nggak menyempatkan diri untuk jalan-jalan. Saya pasti itu jalan-jalan. Ya, saya sudah banyak nih ke Ulani, Tongkel 5. Ya, saya mencuri-curi waktu di sela-sela itu ya. Kemudian ke mana? Yang paling jauh nih, yang paling berkesan untuk saya nih ya. Kalau saya tanyain teman-teman, bahkan orang asli Alor nggak pernah kesana. Nggak pernah kesana ya? Kemana itu? Kemana dok? Nih, seumur hidup minimal harus sekali berangkat ke sana. Ya, kemana itu? Kangge. Wah, itu tempat berkesan sekali. Naik apa dok sana? Bawa motor trail, nge-trail sama teman-teman rame-rame tuh.
ya. Nah sampai di sana itu dulu berangkat subuh, berangkat subuh, terus sampai di sana itu sore siang gitu lah. Siang ya. Nyampe sana. Oh, itu Nginep berarti di sana, Dok? Nginep di sana. Nginep ya? Di tempat warga tuh, nginep di sana. Kemudian nah ini Selama perjalanannya, Dok, waduh, apa yang dokter lihat? ini nih ya, Kan selama ini kan di kota aja nih. Ya, ini ya. Mungkin ya kotanya kayak ya kota ibu kota kabupaten pada umumnya ya. Tapi kalau udah sampai di ujung sana, dokter lihat apa? Nih ya, pertama kali saya berangkat dari sini. Berangkat, kemudian saya harus nyebrang pulau. Jadi motor-motor itu, saya juga baru di alur ini, saya ngelihat motor trail lagi. Itu dinaikin ke atas perahu. Wah, itu pengalaman saya tuh. Main perahu seru tuh. Wah, perahu nyampe di sana, motor turunin lagi dari perahu, diturunin, kemudian jalan. Di jalanan itu ada yang jalanan bagus, sudah bagus nih. Tapi sebagian besar jalanannya masih Jelek. ya jelek lah, bisa dikatakan. Jelek, hancur atau apa? Hancur. Mohon maaf ya. Cuma memang jalannya begitu, itu yang saya rasakan ya. Jalan setapak yang cuman Intinya nggak layak buat jalan lah ya, Dok. ya, bahkan waktu itu ada di salah satu daerah itu ya kalau turun, nah saya turun itu pasir itu lebih kayaknya debu atas mata kaki gitu ya, semata kaki lah ya. Nah itu kemudian perjalanan lagi jalan setapak yang cuman cukup satu motor, kayaknya dua motor memaksakan lah ya. Dan itu jalan setapak. Kemudian saya tanya tuh sama orang situ, ini selain jalanan sini nih ada jalanan lain nggak menuju situ puskesmas itu? Nggak ada, cuman ini jalanan utamanya. Berarti penghubung antar satu kecamatan ke kecamatan lain itu jalan utamanya. Nah, jalan utamanya kayak gitu. Itu sangat berkesan buat saya ya. Terus begitu sampai di ujung Pulau Panten, saya harus nyebrang lagi, itu pakai perahu lagi. Nah, kemudian saya berpikir ketika saya nyampe di sini saya tuh berpikir, di antara perjalanan itu saya ketemu beberapa puskesmas yang mau antar kecamatan, dan itu saya melewati jalur utamanya di situ tuh. Kemudian saya berpikir, seandainya ada orang sakit nih, kemudian mau dirujuk ke rumah sakit, dia harus naik kapal dulu nyebrang, kemudian sebelum nyampe di kapal itu dia harus melakukan perjalanan nih dari puskesmasnya dengan dia jalan yang dengan jalan gitu yang ya? kayak gitu ya. Saya mikir, saya aja sehat bisa sakit ini. Apalagi orang sakit ya. Makin sakit ya, kayaknya, Dok. itu sekali lagi saya tidak melebih-lebihkan ya, cuman memang itu yang saya rasakan gitu. Nah itu kemudian harus nyebrang juga. Lagi. Misalnya ya, katakanlah orang yang lagi sesak napas nih, mau dirujuk, sesak napas terus mau dirujuk, kayaknya makin makin stres gitu. Kemudian apalagi ibu hamil, Dok. nah ibu hamil lagi, Mungkin di jalan bisa lahir di jalan. jalan itu tuh. Beneran, atau bisa juga lahir di atas lagi di atas perahu kan? Nah, bisa juga gitu. Di atas perahu. Makanya kata saya ini orang-orang di sini luar biasa kuat-kuat. Ya, saya cuma bisa. Tapi itu kan tidak bisa dinormalkan ya, Dok. Kalau saya pribadi ya, Nggak boleh dinormalkan walaupun ya orang alor kuat-kuat, tapi iya, nggak betul, boleh. betul. Kita nggak boleh begitu terus dan nggak Ya, boleh dinormalin betul. gitu aja, dibiarkan gitu aja ya. Jadi sekali lagi ya, tidak ada tendensi apa-apa. Saya di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan. Mungkin juga bisa dijadikan pertimbangan untuk sarana prasarana. Pertimbangannya bukan apa-apa kok. Misalnya ya jalan diperbaiki untuk apa ya? Untuk orang sakit itu tadi. Kalau misalnya mau berangkat, karena saya kan basicnya dari dunia tenaga kesehatan ya, dunia medis ya. Saya pada saat itu begitu lewat kan berangkat, terus pas mau pulang saya berpikir pada saat pulang, ini kalau misalnya mau dirujuk gimana? Nah, bukan untuk apa-apa. Untuk kalau misalnya ada orang sakit, setidaknya walaupun jaraknya jauh, misalnya katakanlah jauh ya, tapi setidaknya mereka tuh nyaman untuk berangkat. Atau mungkin jangan-jangan banyaknya orang yang misalnya mau dirujuk nggak mau, itu salah satunya mikirin jalan juga tuh. Jalan, iya kan? Dan biaya. Bisa jadi kan? Benar, iya. Iya. Karena mikir jalan aja mereka udah susah ya, Dok ya. Pusing kan? Nah, begitu. Terus pernah juga saya ke atas gunung tuh.
lewat apa, nyebrangin sungai apa segala macam itu tadi kan. Kalau seandainya, terus saya tanya tuh, ada teman saya tuh di Yang sungai itu di mana, Dok? Buraga. Wih, udah sampai Buraga juga? Sampai Buraga saya. Nah, itu luar biasa itu, dokter yang di sana luar biasa itu. Nge-trail sendiri? Rame-rame. Orang Tapi bawa motor sendiri kan? Bawa motor sendiri Ada saya. pengalaman nggak sebelumnya, Dok? Ya itu, pas ke Kangge itu Kangge itu pengalaman. Pertama. Yang kedua ke Buraga. Yang kedua Buraga, tapi lebih ekstrim jalan ke Buraga tuh. Nah itu tadi ya kata saya, dari beberapa tempat itu saya lihat ya mungkin bisa jadi untuk bahan pertimbangan lah ya. Bahan pertimbangan, sarana prasarana kita perbaiki. Bukan untuk apa, Pak? Untuk orang sakit. Berarti selain masyarakatnya juga nakes-nakes di sana juga memang kita perlu apresiasi ya, Dok ya. Apresiasi sekali. Bisa ada di sana untuk melakukan pelayanan walaupun ya mungkin tidak sempurna, mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Ya. Tapi mereka bisa hadir di sana di Betul. tengah-tengah masyarakat dengan kondisi dan situasi yang seadanya yang mereka bisa kerjakan, mereka bisa bertahan di sana, Dok. Iya, Ya. Kita setuju apresiasi ya. Saya sangat apresiasi. Misalkan ya, saya aja nih ya, saya berangkat nih. Misalkan katakanlah kemana? Di puskes yang ada di ujung dekat Kang gitu apa? Nama puskesmasnya? Puskesmas Kayang. Nah, Ujung tuh puskesmas Kayang. Nah itu tuh saya aja mikir kalau saya berangkat ke sana, kemudian saya mau balik lagi, itu saya mikir-mikir tuh. Kemudian ada misalnya kemarin saya ke Buraga juga tuh. Saya mau berangkat ke sana, langkah jauhnya. Itu dari bawah nih kalau bahi sampai di Buraga tuh mungkin saya bukan ngurusin orang sakit, mungkin saya yang sakit tuh gitu. Ya kan? Jadi untuk tenaga kesehatan baik itu dokter, semuanya lah ya, tenaga kesehatan yang berada di ujung-ujung, yang di ujung-ujung pulau itu, di pelosok-pelosok itu saya berikan apresiasi yang sangat, mungkin tepuk tangan, standing applause untuk Apalagi yang di Kayang itu, Dok, dokternya perempuan loh, Dok. Dokter perempuan. Iya. Oh iya Paling ujung tapi perempuan, Dok. Luar biasa kan, Dok. Luar biasa itu. Menurut saya luar biasa. Bisa bisa bertahan. Nah, tapi dokter kayaknya harus ke Mademang, Dok. Sebelum pulang ke Lampung. Karena dokternya ngajakin terus, Dok. Gitu Iya. ya. Ya katanya ya lebih seru daripada yang di Buraga itu ya. Pas saya ke Buraga itu naik, woi trek-trek, boleh tanya deh sama teman-teman. Saya trek-trek terus, woy. Ada yang lebih ekstrim lagi, Dok. Lebih ekstrim lagi. Nah, katanya kayak gitu tuh. Saya kan senang tuh yang Harus kayak cobain. gitu ya. Soalnya dokternya ngajakin nanti. Gitu ya. Iya, nanti iri, Dok. Mademang ya. Ah. Oh, Mademang bagus, Dok. Udah pernah gitu. sana, Kak? Wah, ya setahu saya itu Mademang tuh emang jauh. Tapi puskesmasnya, sungguh luar biasa, Dok. Kenapa? Udah bisa jadi rumah sakit katanya. Udah bisa. Oh gitu? Iya. Padahal di pelosok tuh. Akreditasi kemarin aja, Dok. Itu apa? Yang akreditasi itu penilai sana tuh bilang masuk ke hutan, tapi di dalam hutan itu ternyata ada puskesmas yang begitu indah. Kok kamu tahu? Kamu kan emang petugas medis. Kebetulan itu calon ipar. Bisa aja. Oh gitu ya? Oh iya. Makasih informasinya. Ya, jadi kita udah banyak cerita nih, Dok. Selama 1 tahun nih ya. Kira-kira saran dokter yang ya untuk kesehatan alur ke depan, Dok. Ini singkat aja, Dok. Ya. Untuk saran dokter untuk kesehatan alur ke depannya. Secara umum lah ya, secara umum lah ya. Garis besar yang pertama PR salah satu yang PR yang mungkin jadi bahan perhatian ya adalah memberikan pendidikan ya, edukasi kepada seluruh masyarakat untuk sadar dan peduli tentang kesehatan itu penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbaikan sarana prasarana, baik itu jalan, kemudian misalkan alat-alat untuk di pusat kesehatan itu diperhatikan ya, mungkin pengadaan atau pengajuan bantuan gitu ya, karena kan susah tuh di sini mau misalkan mau diagnostik saja, katakanlah misalnya tempat saya rumah sakit kayak CT scan itu kita tidak punya CT scan. Nah jadi harus cuman untuk CT scan aja harus dirujuk. Nah itu sarana kan sayang tuh, ada baiknya untuk dilakukan pengadaan itu. Kemudian Akomodasi ketiga, gitu ya untuk akomodasi. Kemudian yang ketiga saya
saya mungkin memberikan motivasi kepada teman-teman seluruh nakes yang ada di Kabupaten Alor ini. Kalian semua luar biasa. Bahkan saya 1 tahun di sini sudah merasakan manfaat yang luar biasa, tantangan yang luar biasa. Apalagi teman-teman yang sudah bertahun-tahun ada di sini. Saya cuma bisa berikan apresiasi, semangat atas kinerja kalian, walaupun tidak ada katakanlah penghargaan dari masyarakat, katakanlah begitu ya misalnya ya. Tapi yakinlah bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak akan sia-sia. Ya, amin. Apa yang kalian lakukan itu tidak akan sia-sia. Entah itu balasan dari dalam jangka waktu dekat ataupun jangka panjang, pasti itu akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa gitu. Kemudian yang terakhir, saya berharap bahwa apa yang saya tinggalkan nanti di sini itu bisa membekas, yang saya tinggalkan dalam hal yang baik-baik ya tentunya, bisa membekas di hati rekan-rekan semuanya gitu. Oke, terima kasih Dok buat pengalamannya selama di Alor. Terima kasih juga buat sumbangsinya untuk Kabupaten Alor di dunia kesehatan, dan juga pengabdiannya selama di Alor, sudah bersedia datang di sini, meninggalkan keluarga, tentu bukan hal yang mudah pastinya. Betul, ya, betul. Meninggalkan istri, anak. Ya, terakhir ya. Oke, silakan Dok. Alor datang dengan curiga, pulang dengan air mata. Oke, mungkin sekian saja yang bisa kita sampaikan dari Dokter Ganta dan juga saya di sini. Kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Nanti kita akan buatkan lagi untuk episode berikutnya. Tetap semangat, salam sehat buat kita semua. Bye-bye, see you.